Gak pakai jupe nih. Wis gila. Yang Jupe. dikurangin 15 poin ya. Jadi kebetulan sama ya, kita mereknya Zenith dan Ya Zenith. Oh Zenith. iya Zenith luar biasa. Dan kita tetap masih ada di Tifosi Sport Center. Untuk pagi ini sebelum melatih sebelum Perbanas. nanti seperti biasa kita akan. Kok kurang semangat sih lu Nggak asik nih. Gue lagi nyari beritanya dulu. Oh gitu. Nyari beritanya kan banyak banget nih sebetulnya masalah-masalah. Terus ada beberapa yang ngadu-ngadu juga ke gua. Ngadu apa Don? Ngadu domba? Ngadu domba. Ngadu lah terkait dengan gelaran di Gelora Bung Tomo. Kenapa? Don, sebelum kita bahas deh ya. Sebelum kita bahas yang mau kita report ke para penonton Lamtur. Itu kok BTS main nggak full ya? Nah, sedikit banget ya penonton ya menurut gue ya. Kalau untuk sekelas, apa karena memang ini Bung Tomonya kebesaran atau gimana gitu? Lo pernah ke Gelora Bung Tomo? Pernah. Ke lapangan bolanya? Ya enggak, sepak bolanya pernah. Futsal juga pernah. Nah, jauh dari satu kota. Jauh, betul. Aksesnya juga kurang. Itu arah ke Gresik kan ya? Itu perbatasan antara Surabaya sama Gresik. Iya, makanya menurut gue gini, tapi kan tetap aja namanya animo, kalau emang benar-benar orang yang cinta dengan BTS ya kan? Kemanapun biasanya dikejar Don. Ada perbedaan memang. Kalau gue lihat nih BTS waktu awal-awal yang sebelumnya tuh, itu kan banyak tuh kalau misalnya penontonnya rame tuh, terus intimidasi lawan segala macam dengan penonton-penonton itu segala macam. Tapi ya itu ya kalau bisa dibilang kayak apa ya, kayak semacam mereka yang diakomodir lah, mungkin dikasih free gitu segala macam gitu. Jadi kalau sekarang ya mereka-mereka yang ke Gelora Bung Tomo adalah mereka-mereka yang emang niat untuk membeli tiket gitu. Dan kita tahu bahwasanya di Surabaya kan kota besar ya. Sama lah kayak Jakarta lah gitu. Kalau hitungannya kota-kota besarnya. Tapi di satu sisi kalau agak ke pojokan mungkin orang agak males bang. Sedangkan itu lebih dekat ke Gresik. Untuk mungkin ya untuk orang-orang Gresik untuk nonton itu, pertama mungkin nggak ada klub yang memang merespekkan mereka. Terus juga ya udahlah bisa nonton live streaming, mungkin harganya juga lumayan. untuk dari segi daya belinya juga kan. Itu juga harus dipikirin. Mungkin jadi apa ya, jadi pertimbangan juga harusnya buat panpel ya. Apabila memang nanti ada di Bung Tomo ada lagi. Masih ya, minggu ini ada di Bung Tomo lagi 2 kali. Semuanya ya 2 kali berturut-turut kayak Jakarta kemarin. Semua yang di Surabaya itu kabarnya dipindahin ke Gelora Bung Tomo. Tapi gue nggak tahu ya. Sebenarnya kalau misalnya di Surabaya Universitas apa? Unesa itu rame terus. Masih dalam kota lah ya. Iya, rame terus itu kalau gue bilang. Ya mungkin nggak tahu nih pertimbangan dari panpel ya. Dalam hal ini BTS ya. Iya, Bintang Timur Surabaya. Ya mudah-mudahan nanti ada apa sih perubahan mungkin yang akan membuat gairah penonton mau datang ke sana lah. Iya, sedih juga ngeliatnya sepi. Bagiin jersey gratis. Duit lah. Bagiin duit. Kalau kita mendingan gratisin, nggak usah bagiin duit. Tapi kalau bisa pun digratis juga, menurut tuh bakal datang nggak orang? Buat gue nggak bagus. Bensin jauh ya dari. Nggak, bukan soal bensin bang. Berarti harus duit memang ya? Iya duit. Mas, duit kata Idonsol. Lempar lempar di sawah. Kalau gratis tuh jadi kayak mundur futsal kita. Gitu. Iya. Jadi kayak masa. Artinya juga dari segi bisnis jadi nggak dapat juga. Ya bisnisnya nggak dapet. Sebetulnya kalau misalnya mau amal jadi lama. Lagi amal itu. Mendingan balikin ke Unesa sih kalau gue bilang. Gue nggak tahu masalahnya apa. Karena waktu beberapa tahun lalu tuh Unesa tuh ada apa ya? Ada titik di mana dalam lapangan ya. Itu ada gelombang tuh bergelombang. Bener nggak? Lo pernah kan di sana? Pernah. Gitu. Ya udah. Oke, kita akan bahas pekan ketiga. Ya, review pertandingan pekan ketiga di mana Bintang Timur Surabaya menjadi tuan rumah. Oke, kita akan mulai di match pertama. Match pertama Sadakata menghadapi Giga Kota Metro. Ini seru banget. Gue nonton dan ada insiden yang akhirnya rame karena di-up di sosial media oleh pas pertandingan pertama itu ya. Pertandingan pertama. Di mana Sadakata mengungguli Giga Kota Metro dengan skor 3-2. Ya. Tapi langsung kita bahas aja yang ramenya itu seorang pemain Sadakata bernama Armia yang merupakan salah satu bintang Jabar ya di PON kemarin. Itu sayangnya melakukan sikutan terhadap Ewo ya Hoiron yang sebetulnya tidak tertangkap penglihatan wasit. Iya. Gitu. Nah, sebenarnya yang bikin rame, gua agak sedikit aneh sih.
Ya tunggu bentar. Yang posting itu futsal upgrade. Iya. Akhirnya banyak yang posting juga. Yang enggak. Yang gua aneh sampai detik ini galeri futsal dan bola lob itu tidak memposting. Yang notabene ini adalah dua media besar. Jadi gini, tadi gue bilang banyak juga yang nge-repost itu bukan dari yang tadi lu sebutkan ya. Akun yang lu sebutkan, maksud gue banyak pencinta futsal juga yang melakukan repost dengan kejadian itu. Jadi gini, kalau gue bisa sedikit memberikan pandangan. Wasit itu kan di dua sisi sekarang. Setiap futsal dua sisi dong. Iya. Ya kan? Tentunya kalau memang dikatakan wasit tidak melihat, aduh, itu menurut gue tuh janggal. Sangat janggal lah. Kalau misalnya kejadian mungkin di wasit yang di line kejadian itu tidak melihat karena membelakangi, wasit yang di seberang itu kan berhadapan ke depan. Secara sudut. Loh iya dong, menurut gue gitu kan. Iya, secara sudut. Nah, kalau memang pun akhirnya tidak ada yang namanya hukuman, tidak ada kartu yang diberikan, ya ini saya pikir udah miss di wasit ya. Itu satu, itu pandangan saya. Tapi yang kedua, mungkin miss di wasit tapi tidak miss di komisi disiplin nantinya, karena video ini kan pasti akan terlihat juga. Tentunya kalaupun memang harus bekerja profesional, ini bagian dari komisi disiplin untuk memberikan hukuman, sanksi buat Armia ya. Karena apa? Kalau menurut saya sekarang ini saya katakan lagi kembali kepada track terbaik nih. Oh bagus. Ya, lagi bagus ya. Di pertandingan kedua pun juga mengalahkan dan Armia pun mencetak gol di dua pertandingan tersebut. Ya, nanti kita bahas yang Fafage. Jadi artinya kalau ini Armia sangat disayangkan ya. Ini sportivitas yang harus Armia tetap jaga ya, Armia, karena ya tindakan dari Armia ini udah mencederai sportivitas, sportsmanship. Bahkan kalau gue lihat yang gak ada indikasi juga dari Ewo untuk melakukan tindakan yang keras sehingga dia menjaga diri untuk menjaga badan dengan menggunakan sikutnya, memprotek dirinya gitu kan. Jadi itu harus menjadi perubahan buat Armia juga. Dan menurut gue ya Armia pun juga harus memberikan pernyataan maaf, mau itu lewat sosial media kepada Ewo segala macam, itu harus dilakukan sehingga akhirnya netizen juga bisa melihat ya kesatria seorang Armia untuk melakukan sportsmanship itu Don. Sejujurnya sebenarnya ya kalau menurut gua pelatih dalam hal ini Panca dan Fandi itu kan kita tahu orang baik ya. Iya. Kita tahu mereka pelatih yang baik gitu. Seharusnya gue yakin mereka juga udah ngomong lah sama pemainnya. Tapi mungkin gue setuju sih yang lo bilang, harusnya emang ada pernyataan yang memang ya terkait dengan ini karena ini udah menjadi bola liar ya. Dan sayang gitu kalau misalnya akhirnya Sadakata di analogikan sebagai tim Sikut FC kan. Ini ya benar kan, ini kan netizen nih kan. Kita bacain doang gitu. Kita bacain. Ya ini telak ya. Kaki masuk ya itu ya, lutut masuk, sikut masuk ya. Sementara Ewo tidak sama sekali ada indikasi untuk istilahnya main keras ya. Dan menariknya ada beberapa respon dari pemain senior Bandung, Angga Sidik, ini si Piton, itu kayaknya juga pernah bermasalah juga sama Armia. Lalu juga nggak, kalau gue baca sih nggak apa-apa masku, aman aja kan, ngeri kieu orang Tasik gitu kan. Ini kan si Armia kan orang Tasik. Terus ada juga si Nandi juga berkomentar. Lalu ada Jendam juga komentar, ngeri juga. Jendam Clover ya? Iya, Jendam Clover. Apa kata Jendam? Ngeri kali, masih ada yang main kayak gini kata-kata. Terus lawan Cosmo juga Abdurrahman Nawawi kata juga ada friksi juga lah gitu. Sama Armia. Sebetulnya gini, Armia ini pemain bagus. Gue udah ngomong sama Panca waktu di Gol Kampung. Gue bilang sama Panca bahwasanya lu bisa dapetin pemain kayak Armia ini sangat menarik nih, karena emang kan Jawa Barat kan luas dari Tasik. Cuma memang mungkin Armia juga pastinya perlu lah ya bimbingan gitu kan. Kalau gue sih ngelihat ya ini adalah hal yang emang kerap terjadi di pertandingan siapapun. Nih komentar Evan juga bagus nih. Yang penting di luar lapangan tetap teman, kalau di dalam baku injak itu biasa. Gitu. Itu kata Evan komentarnya. Kalau gue pribadi sih menganggap ini adalah dinamika dalam sebuah pertandingan. Hanya memang pentingnya yaitu tadi klarifikasi. Karena dia nggak mendapatkan hukuman sama sekali bang, bahkan foul pun nggak. Ya itu dia. Kan tadi udah kita bahas ya. Memang mungkin miss di wasit, tapi mungkin saya berharap tidak miss di komdis ya. Tetap harus ada sanksi menurut saya sih ya. Ini untuk membuat bukan efek jerak. Ya efek jerak sekaligus juga untuk
mengajari attitude semuanya ke pemainnya, karena itu sangat penting ya di lapangan, menghargai pemain itu. Yang tadi kata Evan juga, yaitu kembali kepada diri masing-masing. Memang di lapangan tuh ada bad boy, ada good boy. Ya bagaimana kita ingin memposisikan diri kita ya Don. Dan kalau menurut gue sih bagaimana kita bisa respect sama pemain lawan itu lebih baik dilakukan. Karena apa? Karena image di olahraga kita ini udah banyak tercoreng dengan hal seperti ini, gitu loh. Ya kembali kepada setiap pemain sih sebenarnya ya. Nah kalau menurut saya Armia ini seperti lu bilang pemain bagus. Kalau memang dia mempunyai etika itu di lapangan jauh lebih bagus, tentunya orang akan respect ke dia. Betul, setuju. Tapi kita di sini bukan untuk menghakimi. Enggak sama sekali. Kita bukan ngerasa paling benar. Kita di sini justru memberi pandangan karena gimana juga kalau ada kejadian di futsal apapun itu, kita pasti akan di DM sama orang-orang untuk tanggapan. Udah kayak Lesti Kejora kita. Tanggapannya ya itulah yang terjadi. Jadi ya mudah-mudahan Armia bisa jauh lebih baik lagi dan punya jiwa besar untuk mengucapkan kata maaf ya. Lu pernah lihat gak sih kemarin yang sebelumnya itu ada match Bali United melawan Persija kalau tidak salah, yang kejadian Nofri. Bukan Nofri juga sih, yang siapa sih, Ramdhani Lestaluhu. Nginjak Ferrari atau siapa gitulah, kalau nggak salah gitu ya. Nah akhirnya Ramdhani kan juga secara gentle ya, dia juga di sosial media juga meminta maaf segala macam, mendatangi Ferrari ketika itu kan. Dan ini mungkin ya untuk apa ya, bukan mencari simpati sih, untuk menunjukkan bahwa lu memang dalam lapangan apapun yang terjadi itu konteksnya pertandingan ya. Body contact kerap terjadi, tapi kan juga nggak ada salah juga kalau kita mau meminta maaf gitu loh. Dan juga banyak yang nanya kenapa nggak ada challenge VAR bla 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 segala macam, karena nggak gini ada peraturannya Bang. Ada peraturannya. Kalau nggak diminta, kalau bukan cuma nggak diminta. Jadi ada momen-momen yang boleh diminta itu ada beberapa momen yang bisa diminta, tapi situasi yang kayak gitu enggak gitu. Itu sepenglihatan wasit aja. Ada di galeri, gue udah ngetekin tadinya. Jadi momen-momennya tuh kayak gol atau tidak gol yang di galeri nih. Sorry Don ya kalau gue potong lu ngomong nih. Ya kalau gue sebenarnya benar-benar tidak setuju dengan apapun yang lu tadi sebutkan. Maksudnya? Setiap momen di lapangan, apa kayak kejadian main keras, kasar segala macam, itu harusnya masuk di dalam window. Bukan gue yang ngomong. Iya maksud gue gitu. Gue nggak setuju tuh sebenarnya Don. Ya, lu nggak setuju sama ini kan? Iya, gitu. Harusnya itu tetap aja masuk. Ya, gua kalau itu iya, karena kan balik lagi buat keputusan adalah yang menjadi ya decision makernya lah ya gitu. Kalau kita kan sebagai kontrol sosial Bang sebetulnya. Kita ini kan apa ya? Justru enak kita ada di luar tuh. Jadi kita bisa ngocehin, ya bisa berkomentar secara objektif karena kita nggak ada konflik of interest, kita nggak berada di klub apapun. Ini sorry ya sambil scroll karena galeri ini satu kali posting sehari bisa 20 soalnya. Jadi ada momen-momen di mana kita momen-momen yang bisa kita ambil VAR-nya tuh apa aja gitu. Itu yang kayaknya wow, nggak ketemu juga nih gue nih. Tapi Don. Gue mau sedikit ralat yang lu bilang tadi ya. Kemarin itu ada kejadian juga, kalau nggak salah itu pemain BTS ya, Jugino atau siapa gitu ya. Galo ya. Yang ngantem si Jaka. Nah, yang dianggap kayak melakukan pelanggaran gitu, entah sikutan atau apa. Nah, itu ada video support, tapi tidak diganjar pelanggaran atau kartu. Enggak, ya artinya itu kan sama juga pelanggaran seperti kejadian Armia juga dong. Kenapa kok itu masuk ke video support dan itu dilihat untuk mengambil keputusan kartu atau tidak, ternyata dianggap tidak pelanggaran. Nah, itu bisa buktinya. Nah, bentar ya. Nih gua juga nih kita perlu ini soalnya perlu mana sih? Perlu tahu aturannya sih ya. Iya, perlu tahu aturannya. Saya juga nggak terlalu ngebaca sih. Nah, kalau kita masih bisa baca lah. Artinya di sini ada nih berikut aturan video nih. Nih ya. Prinsipnya, wasit menggunakan video support ketika pelatih kepala sebuah tim atau jika tidak ada ofisial tim yang ditunjuk menentang keputusan wasit hubungan dengan gol tidak ada gol, tendangan penalti tidak ada tendangan penalti, kartu merah langsung, identitas yang salah. Video support juga dapat digunakan ajakan wasit dalam situasi jika kronometer tidak berfungsi, maksudnya scoring board ya. Jika kronometer salah start stop UU6 dan UU7 nih, gue nggak tahu UU6 dan UU7 untuk memverifikasi apa gol telah dicetak untuk keputusan wasit, untuk mempersiapkan apakah bola masuk ke gawang. Nah jadi
Pelatih kepala masing-masing tim diberikan satu challenge untuk setiap paruh pertandingan. Tantangan yang tidak digunakan selama babak pertama tidak dapat diteruskan babak kedua. Jika bermain waktu untuk menentukan pemenang dimainkan, pelatih kepala masing-masing diberikan tantangan tambahan. Tantangan yang tidak digunakan selama babak kedua pertandingan tidak dapat diteruskan. Nah, jadi sebetulnya gue juga bingung yang Galo itu kenapa ada VAR gitu. Tapi memang ada kayak yang gue lihat seharusnya itu foul yang dilakukan oleh Galo, karena Galo tuh betul-betul kalau lihat ya, itu betul-betul si Jaka itu ya, apalagi kita tahu ya, Jaka ini kan bukan bad boy gitu loh. Ngerti gak sih lah? Ini kita bisa klasifikasikan ya pemain yang emang jahil, pemain yang ini gitu loh. Iya. Jaka ini kan polos banget gitu loh kalau gua bilang. Terus kalau menurut lo, apakah ada indikasi karena tuan rumah? Karena tidak dikasih kartu? Atau pelanggaran? Kalau gua nggak nyampe ke sana sih. Mikirnya sih nggak nyampe ke sana. Mikirnya kalau lu lihat dari video VAR-nya, menurut lo foul kan? Ini minimal bukan foul, kartu kuning. Kartu kuning Maksudnya pada saat situasi itu setahu gua itu Jaka itu cuma kayak megang perutnya, tapi Galo tuh reaksinya cukup apa berlebihan cukup berlebihan gitu. Iya. Tapi gua nggak tahu kenapa itu tidak menjadi sebuah foul gitu. Ya, setiap aturan mungkin bisa diperbaiki nantinya ke depannya kalau memang ada orang banyak yang bersuara, Don. Ya, yang pasti mudah-mudahan. Yang pasti adanya video support itu udah bagus kok. Udah bagus, kita nggak menganggap itu jelek. Tapi memang selama masih ada celah itu akan bisa dimanfaatkan. Yes, setuju. Jadi gimana caranya supaya celah-celah itu bisa ditutup? Iya. Panjang juga kita ngebahas itunya. Oke, baru satu pertandingan. Pertandingan kedua itu ada BTS ya? Ada BTS menghadapi Pelindo Mutiara. Bukan, Cosmo. Cosmo. Hari pertama Cosmo ya. Hari pertama. Oh bukan, iya benar. Favage lawan Pelindo Mutiara. Favage ya. Favage lawan Pelindo Mutiara, di mana momen terjadinya cedera Ali Abedin di situasi 1-0 unggul. Cedera, kerebut bolanya sama Pelindo, lalu dipasing ke Jelani dan menjadi sebuah gol yang imbang 1-1. Gue nonton tuh. Walaupun gue nggak nonton sampai full. Ditutup dengan kemenangan Favage dengan skor 4-2. Rizky Permana lagi-lagi menjadi bintang kemenangan karena nih anak Bogor ini bisa dibilang emang bersinar lah di asuhan Sayan ini beberapa pertandingan, beberapa tim kan. Sebelumnya kan di Red Manguni segala macem. Betul. Dan kalau gue itu pertandingan pada saat Favage melawan Pelindo itu Neto terlalu menunjukkan respect banget loh buat teman-teman lamanya. Iya. Sorry. Biasanya kan Neto kan main kan benar-benar agak gahar ya, Don. Iya. Tapi kalau gue ngeliat ketika berhadapan dengan Uta, dengan Jelani, dengan Randi, respect dia nggak terlalu mau langsung ambil bola sekali, dia hanya delay gitu. Jadi luar biasa sih Neto sebenarnya. Iya, sangat oke gitu. Nah, kalau gue ngeliat ya Neto memang apa yang menunjukkan dia tahu nih siapa orang-orang yang memang menjadi legenda futsal di Indonesia kan. Dia tahu betul bagaimana futsal Indonesia, itu yang gue salutnya. Oke. Kita benar prediksinya. Waktu saya kata sama Giga juga kita benar. Cosmo dan Bintang Timur Surabaya. Kemenangan diambil oleh Bintang Timur Surabaya, di mana skornya 2-1. Tapi ini pertandingan cukup seru menurut gue karena Cosmo juga punya banyak peluang. Tapi memang kalau pertandingan ketat kayak gini pasti banyak juga lah kejadian-kejadian yang notabene ya gol-gol ajaib lah bisa dibilang kayak gitu. Kemarin itu kalau gue lihat ya Afif ya banyak sekali peluangnya berhadapan. Udah berhadapan. 1-on-1 tapi nggak masuk juga, sayang banget. Walaupun akhirnya juga yang mencetak gol ya. Yap, betul. Mencetak gol itu gol satu-satunya Cosmo ya, ke gawang Bintang Timur Surabaya. Oke. Kalau jalannya pertandingan ya gue sih ya melihat Bintang Timur Surabaya belum yang apa ya? Terbaik lah. Yang artinya ini tim dengan materi pemain tim nasional dan pemain asing terbaik dunia. Dan masih belum terlihat seperti apa yang dilakukan oleh Suto cara mainnya ya. Betul. Masih progres, masih proses juga dari Suto ke Suso. Jadi memang mungkin belum terlihat. Dan kalau gue bilang sih memang dua pemain asing dari BTS mungkin pemain terbaik juga ya. Tapi kalau gue lihat memang penampilannya walaupun sudah mulai mencetak gol, tapi belum yang terbaik menurut saya. Belum ada kelebihan yang bisa kita lihat seperti tipikalnya Ali Abedin yang belum nyetel aja sih menurut gue. Tapi kalau buat gue sih tanpa pemain dua asing ini sih, kalau misalnya dengan materi pemain timnas kayak gini, harusnya juga BTS jadi calon juara ya. Calon juara. Kalau bagi gue. Kalau bagi lo? Sama aja. Sama ya. Oke, lanjut. Halus FC akhirnya kalah kembali, kali ini dari Unggul FC Malang dengan skor 3-2.
Ini bener ya tebakan saya karena dia unggul. Ya, unggul dan dia menangi pertandingan dengan skor 3-2. Ini juga seru nih. Ya. Tapi ya bisa dibilang apa ya? Ya halus kembali lagi ya ke situasi di mana mereka harus sadar bahwasanya mereka ada di papan tengah ke bawah. Di mana ini adalah apa yang menurut gue ini sebuah kerugian ya. Karena Unggul FC Malang seharusnya tim yang emang mereka pun bisa kalahkan. Iya. Walaupun memang bisa saling mengalahkan, tapi ya ini yang sejajar lah secara kualitas menurut gua kayak gitu. Iya, di 2 match pertama halus memang superior sekali ya. Dengan 2 kemenangan di pekan pertama kan. Favage lawan Giga tapi. Bukan maksudnya halus ketika halus. Lawannya Favage tanpa pemain asing. Iya. Dan Giga Kota Metro. Betul. Dan ini bukan berarti membuat mereka juga begitu nyaman jalan ya, karena setiap tim juga akhirnya progresnya cukup bagus. Betul. Ya. Karena setiap di pertandingan di pertama itu kan mungkin kan mereka juga belum menemukan momen-momen kembalinya ke satu kompetisi. Ini kan perlu adaptasi. Iya, adaptasi. Betul. Dan ini PR sih menurut gue ya buat halus ya. Iya. Oke. Don, yang Cayo cedera itu di pertandingan pertama apa kedua ya? Siapa? Cayo. Halus. Kan cedera dia kan? Cedera. Pertandingan pertama kalau diangkat ditandu kan dia. Di pertandingan pertama kalau nggak salah. Di pertandingan kedua si kakek kartu merah. Oke. Kita lanjut ya. Langsung. Saya ada kata Favage di mana ini hari kedua ya langsung. Hari kedua saya kata. Iya benar udah hari kedua. Hari kedua langsung. Iya, hari kedua. Kan 4 pertandingan doang. Oke, hari kedua saya kata memulai pertandingan di pagi lagi menghadapi Favage kali ini. Iya. Ini Favage tanpa Ali Abedin. Ini seru komen-komennya. Di mana ternyata kekuatan Favage tuh dianggap ada di Ali Abedin, Bang. Iya. Betul ya, setuju saya. Memang ini roh permainan dari Favage ini pasti Ali Abedin ya. Ditambah dengan Neto juga sebagai penyeimbang di sektor pertahanan ya. Angkor. Tapi memang jelas ya Don, kita lihat ketika nggak adanya Ali Abedin, permainan itu biasa-biasa aja Don. Menurut gua nggak ada kayak apa ya, nggak ada kayak perbedaan yang seperti dibikin Ali Abedin ya, mengangkat rekan-rekannya untuk bisa tampil dengan kemampuan terbaiknya. Menurut lu sendiri, Neto udah bisa belum sih mengangkat teman-temannya ini, motivasi temannya untuk bisa memberikan yang terbaik seperti yang Ali Abedin kasih? Oke, kalau kita ini ya rubah lagi ya, Neto yang sebelum-sebelumnya di Pelindo maupun di Pendekar itu disuguhkan pemain-pemain atau pemain-pemain lokal yang notabene lo bisa lihat kelasnya. Di Pelindo jelas kelasnya pemain-pemain senior timnas. Di Pendekar setidaknya masih ada pemain-pemain Sulawesi Selatan, Makassar, ya kan. Lalu ada Ricardinho saat itu. Sedangkan di Favage tentu memang berbeda ya. Kalau kita lihat kan kita tahu bahwa yang menjadi katakanlah pemain papan atas yang pernah tim nasional paling siapa sih? Ari Ramdhani, Ari Bako. Yang sisanya kan pemain-pemain muda potensial kayak Irfan Maulana, Adam Ahlan, lalu juga ada si Rizky Bogor yang mencetak gol di pertandingan pertama di hari pertama, dan itu kan betul-betul beda Bang secara kualitas kelasnya pemainnya. dengan klubnya Neto terdahulu tentu akan sangat berbeda, apalagi tanpa Ali Abedin. Ini sangat berat untuk ngegendongnya, dan ini PR besar untuk Coach Sayan tentunya. Ini skor yang cukup telak, kebobolan 8 tentu bukan tapi ini kebanyakan dari gagalnya power play. Kalau gue ngeliatnya begini, perbedaan karakter sebenarnya. Neto ini kan sebagai penyeimbang seharusnya ya di belakangnya. Sementara kan kalau kita lihat Ali Abedin kreator ya, kreator permainan ya. Memang sangat terasa banget ketika kreator permainannya hilang. Ini benar-benar tidak ada kayak solusi lagi untuk mencoba merubah konsep permainan ketika ketinggalan gol. Setuju. Jadi ya memang itu Ali Abedin benar-benar ya roh permainan untuk Favage ya. Benar. Sayang sekali kalau memang dia harus cedera lama dan gak bisa main lagi di pekan berikutnya. Itu PR berat itu buat Sayan. Haji Naim. Haji Naim. Dukun atau Maerot boleh. Aduh, Maerot. Oke. Lanjut, Pelindo Mutiara, Bintang Timur Surabaya. Sesuai prediksi tapi skornya sangat telak Bang, 6-0. Kita salah di prediksi yang Favage tadi ya, karena kita kan juga tidak kita menyangka karena kan balik lagi ke pemain asing ya. Kuncinya di situ. Oke. Bintang Timur akhirnya bisa mengalahkan Pelindo Mutiara dengan skor telak 6-0. Di Guinho mencetak gol salto, sama juga Runtuh Boy juga mencetak gol semi salto ya. Ini tapi ada komen tentang komentator nih. Apalagi Lucy Don bukan komentator.
Oh, tapi si Yose-nya baik sudah menjadi kewajiban untuk saya. Terima kasih ya masukannya. Bagus nih dia udah mulai ngebalesin ini. Bang, jangan terlalu sering bilang kata-kata yang sama. Contohnya kayak Wasaka berapa kali disebut dalam satu match. Betulnya nama tim sama skor di layar kenapa sering salah ya? Wasaka sampai 30 kali katanya. Lagi podcast bentar ya. Ya, ini bagus sih. Dia pasti tugas saya sebagai manusia terus belajar ya. Oh, ada kesalahan, orang komen sama dia dijawab ya. Minta maaf gitu ya. Ya. Yose itu yang mana ya? Albertus Yose. Yang itu lah. Yang temannya Feli. Temannya Teli. Oh, teman Teli. Iya. Oh, oke. Temannya Teli. Oke. Ya, kalau kita sih pada dasarnya support aja, bukan kita juga nggak perlu ada di sana lah gitu ya. Banyak orang-orang yang capable kayak Jose dan teman-teman lain yang ada di komentator. Dan kita pribadi ya di sini udah cukup ya buat kita ya. Komentator di sini aja. Next match antara Cosmo menghadapi Halus, ini derby Jakarta yang tidak mencerminkan sebuah derby dengan skor telak 9-1. Iya. Sepertinya emang kartu merah kakek di sini ya. Iya, ini PR lagi ya. Tapi yang menarik nih golnya semua nih pemain Cosmo dan mantan pemain Cosmo. Jadi Fahri Diriantama mantan pemain Cosmo on goal. Lalu Farhan Fuadi alias Aang juga mencetak gol untuk Halus. Atas 10 gol ini pemain Cosmo dan mantan pemain Cosmo. Ya, ini skor sangat telak banget ya di derby Jakarta walaupun mainnya ada di Jawa Timur. Dan kembali kalau saya lihat memang perlu PR banget buat Halus untuk bisa merubah konsep cara permainan segala macam. Memang masih banyak tugas untuk Yola untuk bisa kembali mengangkat performa dari pemain-pemainnya. Iya, betul. Dan paketan Cosmo yang terbaru nih ada Aldi Wanjaya, Reza Gunawan, Dewa Rizky dan Afif ini ya cukup artinya si Afif dan Aldi Wanjaya bisa mengisi pos yang ditinggalkan oleh Firman dan juga Ais ya. Iya. Rizky Xavier. Ya, dan menariknya Don, pemain dari Samarinda sudah debutnya udah diturunkan ya oleh Yola ya. Iya, sudah. Saya lupa siapa namanya itu sudah dimainkan. Sudah ada satu pemain dimainkan. Ya. Seperti itu. Oke, next. Lanjut. Masuk ke pertandingan Giga Kota Metro menghadapi Unggul yang akhirnya berakhir imbang dengan skor 2-2. Giga sempat unggul di babak pertama 1-0. Lewat Ucil Ridwan mantan pemain Safin, lalu dibalas oleh Bagus Himawan ya, lagi-lagi Bagus nih akhirnya mencatatkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak sementara dengan 6 gol. Luar biasa nih, 5 pemain teratas itu semua pemain lokal. Belum ada pemain asing. Iya. Ya ini menarik banget nih karena top banget ini, berarti pemain-pemain lokal sudah mulai membuat gebrakan dengan mencetak gol banyak ya di awal-awal pertandingan. Atau mungkin pemain asingnya jadi berkurang kualitasnya? Enggak sih ya, cuma berbeda-beda aja sekarang ini kesempatan dari pemain asing untuk mendapatkan peluang golnya Don. Ya. Kalau gue lihat kayak model Ali Abedin kan dia kan bukan seperti seorang finisher benar-benar yang memang pembagi bola. Ya, dia pembagi bola, assister ya, walaupun bisa bikin gol juga. Nah, mungkin kalau seperti kayak pivot yang ada sekarang kan banyak kayak pemain asing yang pivot sekarang paling main di mana? Ada di BTS. Ada di mana lagi kalau main asing? Black Steel, Pendekar. Ya kan? Sementara Black Steel kan belum main juga kan? Betul. Biasanya di tahun lalu Diego kan pemain terbaik kan? Pemain top scorer. Belum gacor aja dia karena juga Di Maria belum main toh. Betul. Oke, itu adalah review pertandingan. Betul. Di pekan ketiga di Gelora Bung Tomo Surabaya, di mana klasemen sementara Bintang Timur Surabaya urutan 1, kedua Cosmo JNE, Sadakata nih, ketiga Sadakata, lalu ada Unggul FC Malang, Favage Banua, Halus FC Jakarta di peringkat 6, Kancil WHW, tapi karena ini masih main 3 kali nih ya, Pendekar juga main 3 kali, Black Steel juga main 3 kali, Pelindo Mutiara, Radit FC Pontianak dan Giga Kota Metro ada di bawah. Nah, ini akan sangat menarik karena pekan berikutnya itu ada di Gelora Bung Tomo juga. Masih dan kita akan membahas di video preview pertandingan nanti berikutnya. Oke, terima kasih. Itu aja buat teman-teman, kalau misalnya ada yang mau dibahas bisa di kolom komen. Kita belum bahas itu, Don. Betul.
Black Steel kehadiran seorang Sanjaya. Oh iya, ada berita duka cita juga dari tim yang pemain yang meraih medali emas PON di 2012 saat di Riau, asal Sumatera Barat, yaitu Ivan Toyo. Ivan ini pernah gue latih di Prapon Sumatera Barat. Pemain Ravelli. Pemain Ravelli, pemain yang sangat lucu, sangat kocak, sangat menyenangkan. Pemain yang bisa dibilang juga punya kualitas. Meninggal kenapa, Don? Katanya kecelakaan, Bang. Kecelakaannya tuh banyak tuh, Bang, mobil gitu segala macam. Kalau gue liat videonya. Beruntun gitu ya. Duh, gue juga shock, kaget, sedih, sampai juga penghormatan dari seorang Rani Satria mengenakan ban cotton hitam di pertandingan pada saat di seri pekan 3 kemarin. Ya, kami turut berduka cita. Turut berduka cita juga untuk kepergian. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. Oke. Itu. Jangan lupa Sanjaya belum? Subscribe. Sanjaya. Oh ya, Sanjaya ya. Ya, Sanjaya, gue DM Sanjaya, apakah udah ready, siap main? Ya udah ready, dan ternyata emang nama Sanjaya udah daftarkan. Kemarin gue ngobrol sama Reza Pradita juga, kata si Reza, iya bang, namanya tuh udah daftarin, makanya gue kaget nih Sanjaya mana, katanya gitu. Ya mungkin ini karena juga efek dari Liga 2 dihentikan ya. Jadi dia balik lagi ke futsal ya. Kayaknya Sanjaya ini visioner ya, atau Black Steel ini visioner, kayaknya tahu Liga 2 bakal dihentikan. Karena namanya udah didaftarin lebih dulu gitu. Iya. Walaupun agak aneh ya, karena kan berarti kan Sanjaya memiliki 2 kontrak dong. Benar nggak? Sebenarnya nggak aneh, Don. Ini pernah kejadian, Don. Dulu Nggak, maksud gue aneh 2 kontrak, karena kan kontrak di futsal dan sepak bola. Nah, baru gue mau jawab itu. Iya. Sebenarnya nggak aneh juga. Karena begini, Don, itu kembali kepada kebijaksanaan dari manajemen tim. Manajemen atau liganya atau operator kompetisi? Kalau operator kompetisi nggak ada masalah. Ini terjadi dulu, gue pernah menanyakan hal seperti ini nih kepada Bapak Joko Driono. Oke. Ya, dulu kejadian itu terjadi terhadap siapa? Abdul Aziz. Abdul Aziz itu dulu dia tuh di Persiba Balikpapan. Ya, betul. Dia pegang kontrak juga, punya kontrak di Libido. Ya. Ya kan? Nah, pada saat ketika Libido melawan PLN ketika itu di Bandung, itu dia nggak pernah main tuh selama pertandingan apapun, nggak pernah main. Tiba-tiba main. Namanya daftarkan. Tapi ketika lawan PLN, dia didatangkan dan dia main. Oke. Dan memang kita kalah 3-2 apa 2-1, 3-2 kalau nggak salah dia kalah. Terus disitulah pertanyaan-pertanyaan terjadi kan dari manajemen tim segala macam kan. Loh, dia kan lagi di Persiba Balikpapan, kenapa kok bisa main apa segala macam. Nah, itu gue pertanyakan langsung. Satu ke pelatihnya, kalau itu Jeno Matos, pelatih Persiba Balikpapan. Asistennya Bima Sakti, temen juga kan. Saya telepon Bima, saya telepon juga Jeno. Dia bilang, iya karena mereka mendapatkan Abdul Aziz itu dari Libido. Dari Pak Edo ya, Pak Edo. Pemiliknya ya. Iya kan? Dan di situ mungkin ada klausal ketika mungkin diperlukan oleh Libido, mereka harus memberikan Abdul Aziz kembali. Kita nggak tahu. Nah, akhirnya saya pertanyakan itu ke pihak dari operator PT Liga Indonesia, Pak Joko Driono. Saya tanyakan, Pak ini gimana Pak? Ini sama macam. Nggak ada masalah. Misalnya satu pemain dia pegang kontrak, misalnya sepak bola, besok ada di futsal, ada juga di basket, ada di mana-mana pun, itu nggak ada masalah. Itu kembali kepada kebijaksanaan masing-masing manajemen tim dan juga melihat kebutuhan dari tim masing-masing. Ini juga terjadi seperti siapa, Don? Kalau lu tahu, coba tahu nggak siapa? Pemain Persija. Adiksi? Bukan. Yang juga. Oh, judo ya? Uchida ya? Uchida. Bukan judo, dia Muay Thai ya. Pokoknya bela diri lah. Iya. Nah itu juga dia juga punya kontrak yang sama. Jadi ketika pada saat justru malah dia juara di SEA Games dapat peringkat 3. Medali emas malah dari itu ya? Bukan. Dia dapat perunggu peringkat ketiga di SEA Games itu dari Muay Thai. Gitu loh. Jadi ini memang aturannya saya agak membingungkan ya, tapi memang itu terjadi. Ya, artinya kalau udah boleh, dari operatornya boleh, dari klubnya sepakat, ya kenapa enggak? Gitu. Jadi nggak ada pertanyaan lagi, segala macam. Oke, kita tutup untuk untuk sesi pertama. Untuk review pertandingan. Kita akan kembali ke preview pertandingan. Oke. 1, 2, 3, bam!